Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channelnya JJ Okocha. Saya host dari channel Sujawaf dan ini Pak Ustadz Muhammad. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ya. Semua baik? Alhamdulillah. Di rumah baik, di luar baik. Oke. Hari ini temanya korupsi Pak Ustadz. Ya. Korupsi di dunia ini semakin banyak. Gimana menurut Anda tentang korupsi? Kalau saya sih, kalau korupsi itu di mana-mana ada Pak Ustadz. Misalnya korupsi itu gini, korupsi itu bukan hanya untuk di kalangan pejabat ya. Tapi korupsi di kalangan bawah itu juga ada. Bedanya cuma gini, kalau pejabat kan Ya. TT apa triliunan MMR. Kalau korupsi di kalangan masyarakat kan paling cuma 10.000 apa 50.000. Ya. Semua kan bisa dikorupsi. Kayak kerja di tokonya orang, dia nilep sesuatu apa yang dijual itu kan bisa, itu kan korupsi ya. Cuma kadang-kadang manusia itu mengatakan korupsi cuma orang atas tok. Yang dicanda itu orang yang kalangan pejabat-pejabat tinggi aja. Padahal kalangan netizen yang bawah-bawah itu juga banyak yang korupsi. Kalau Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ya. Kalau korupsi itu tadi kan sebenarnya ya secara kasar dia ada kucing Pak Ustadz. secara kasar ya apa istilahnya masuk ke ini, secara kasar dia masuk ke pencurian. Cuma ada lagi yang mendekatkan kepada istilah hulul. Cuma hulul itu kalau pencurian jelas saripah atau rosok. Kalau dalam istilah syariat, rosok itu memakai nggak harus mengambil, tapi memakai benda milik orang lain tanpa izin, itu sudah dianggap rosok. Kalau mencuri itu mengambil secara diam-diam benda milik orang. Kalau hulul itu lebih kepada, kalau dalam istilah sejatinya ya, hulul itu lebih konsepnya dulu itu di zaman Nabi itu ada peperangan. Nah, hasil dari pampasan perang ini harus diserahkan dulu ke imam untuk dibagi. Nah, setelah dibagi baru jadi milik orang yang ikut perang. Nah, ketika dia belum dibagi oleh imam atau pemimpin atau panglima atau pemimpin negara atau yang berwenang dikasih wenang untuk membagi, dia langsung tiba-tiba ngambil begitu saja sebelum dibagi. Ini namanya hulul. Ini namanya hulul. Kalau dia mengambil sesuatu sebelum dibagi itu tadi. Nah, intinya kan itu jadi tidak amanat gitu. Nah, cuma memang kalau dianggap seperti apa istilahnya mencuri ya jelas dalam syariat hukumannya keras sampai potong tangan, karena pencurian itu kan yang dikatakan potong tangan itu ada kriterianya jelas. Barang yang dicuri itu harus mencapai nisabnya, batas minimal barang yang dicuri itu 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas, berarti 1/4 itu kurang lebih 1 gram emas. Lebih tepatnya 4,25 gram kalau 1 dinar itu. Berarti kalau 1/4 dinar ya 1 gram lebih lah. Anggap 1 gram emas 1/4 dinar. 1 gram emas sekarang berapa? 1 jutaan ya. 1 juta itu. Artinya nilai yang dicuri senilai itu baru dikenakan potong tangan. Kalau di bawah itu tidak bisa langsung potong tangan. Dari sinilah kadang salah pemahaman orang Islam sendiri yang salah paham terhadap syariat Islam. Akhirnya dia termakan isu yang diumbar oleh musuh-musuh Islam. Katakan hukum sampai kejam lah, inilah itulah, atau melanggar HAM dan sebagainya. Padahal orang Islam di sini yang belum ngerti. Padahal dalam hukum potong tangan itu banyak kriteria, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba potong tangan. Ya. Ada kriteria. Itu tadi barang yang dicuri 1/4 gram, 1/4 dinar, itu 1 gram emas kalau lebih. Nah, di bawah itu nggak bisa dikenakan potong tangan. Juga barang yang dicuri itu orang yang mencuri juga sudah balik ya, sudah mukallaf, balik Islam berakal sehat. Dan juga barang yang curi itu memang diletakkan pada tempatnya. Kalau motor ya tempatnya di mana, di garasi, di dalam rumah. Kalau emas ya tempatnya di mana kan gitu, di berangkasnya atau di tempat. Nah,
Artinya ketika barang itu meskipun dia barang yang dari sisi nilai itu mahal tapi diletakkan di sembarang tempat, maka ini yang mencuri tidak bisa dikenakan potong tangan. Karena seolah-olah hukum seperti itu atau syarat yang seperti tadi bicara seolah-olah ya salahmu kamu naruh di bukan tempatnya, hanya orang yang tadinya nggak kepingin mencuri hanya teriming-iming untuk mencuri, karena dibiarkan begitu saja. Maka nggak bisa dikenakan hukum potong tangan ketika tidak diletakkan di tempatnya. Dan juga kesengajaan jelas dan seterusnya. Dan dihiris misil, ya, betul-betul keamanannya itu yang ditempatkan di tempat yang aman, yang keamanannya standar lah untuk benda yang dicuri tadi atau yang benda yang bernilai tadi standar keamanannya. Nah, ketika itu terpenuhi dan bukan di masa paceklik, masa orang pada kesulitan. Sebab Sayyidina Umar Khattab itu pernah melepaskan pencuri, cuma dihukum takzir namanya. Hukuman takzir itu beda dengan mencuri ya. Mencuri yang saya jelaskan tadi potong tangan itu istilahnya dalam istilah pidana Islam itu namanya had. Had itu hukuman yang ukurannya sudah ada di Quran atau di hadis, sudah jelas ukurannya. Potong tangan itu sudah jelas ukurannya, itu namanya had. Ada hukuman di bawah itu, di bawah hukuman had ini. Ya. Orang membunuh kalau terpenuhi kriterianya dihukum kisos, dibunuh lagi dan seterusnya. Itu namanya hukuman had. Minum khamar cambuk 40 kali itu hukuman had. Itu contoh hukuman yang memang sudah ditentukan dalam syariat. Di bawah itu ada hukuman namanya takzir. Itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Nah, takzir ini adalah untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak memenuhi kriteria tadi. Itu bukan berarti bebas dari hukuman. Dia tetap dihukum tapi hukumannya tidak sampai hukuman had tadi. Tapi hukuman itu namanya takzir, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Hakim yang menghakimi. Contoh, Sayyidina Umar itu pernah melepaskan orang mencuri tanpa dipotong tangan. Alasannya karena itu adalah masa paceklik, di mana saat itu orang sangat kesulitan sekali, kemiskinan macam-macam, sehingga tidak dihukum potong tangan oleh Sayyidina Umar waktu itu. Itu jadi seperti itu. Jadi korupsi pun ya dianggap ya seperti pencurian, bahkan lebih parah. Makanya kalau Syekh Wahbah Zuhaili, ulama Islam kontemporer, itu kalau kadar korupsinya itu merusak sendi-sendi, itu bisa dihukum mati, bisa diterapkan hukuman mati dalam tahapan tertentu. Yang menariknya, negeri-negeri yang notabene bukan negeri Muslim, seperti Jepang, Cina, itu malah mereka, konon tidak tahu presiden yang keberapa atau yang sekarang atau sebelumnya. Itu di Cina itu untuk menterinya dia sudah sediakan peti mati untuk menterinya. Iya. Kalau korupsi langsung mati. Jepang juga ada budaya namanya, walaupun kita nggak membahas haram halalnya ya, budaya harakiri, bunuh diri. Ketika dia sudah malu betul, sudah nggak bisa mengemban itu ada. Nah, nggak tahu. Ini saking kuatnya mentalnya orang sini sehingga orang Indonesia. Ya, saking kuatnya mental. Kita yang akan diculik, Pak Ustaz. Begitu. Karena dulu membahas korupsi. Ustaz aku jadi mati saya. Seru ini. Bahaya. Dan mati saya. Enggak sahih. Tung sakit. Bahaya ini. Jadi seperti itu. Jadi lagi gede kan gitu. Nah, kalau Jepang itu minimal walaupun darah kiri dia mundur. Iya. Malu sekali. Bunuh diri Jepang. Ya, Cina paling banter. Indonesia bisa diculik kita. Kalau kita yang ngomongin malah hilang. Bahaya ini. Saya tidak bisa ngomong ini. Tadi kok ini permintaan netizen. Hostnya sendiri yang permintaan netizen. Sebenarnya berat ini. Kok hostnya sendiri yang membahas. Iya, terlalu dalam. Request meminta bahas apa? Korupsi. Ya hukumannya seperti itu dalam Islam. Ya makin besar aja ya tentu bobot hukumannya harusnya ya lebih berat kan itu. Ya dalam syariat itu kan juga kalau kita bilang sesuatu Allah menyiksa juga memberi bala menurut capek atau kualitas perbuatan itu tadi. Nah itu intinya sudah jelas lah. Kalau hukumannya kan jelas haram, cuma ya memang asal dan korupsi kan dalam arti luas mencuri itu kan bukan hanya pejabat ya, seperti antum tadi
sampai yang bilang tadi kan gitu. Orang diamanati toko, diamanati apa, terus dia ngambil bukan haknya, itu juga sudah merupakan korupsi. Jadi banyak orang itu salah tafsir, dianggap dipikir hanya orang apa saja, bukan seluruh di Indonesia itu kecil. Pokoknya ngambil hak yang bukan haknya. Banyak korupsi. Bukan haknya itu ya sudah masuk pencurian atau korupsi ya. Bahasa keren sekarang ya yang ya korupsi itu. Apapun hak itu. Bedanya kan kecil sama besarnya aja. Iya. Bahkan yang menarik itu sama Rasul SAW itu ada mid'am, itu salah satu budak yang dihadiahkan pada Rasul, budak hamba saya. Itu waktu pulang peperangan tiba-tiba dia kena panah. Ada dua kasus, ada mid'am, ada kasusnya namanya kirkirah. Dua-duanya masih juga merupakan budak Rasul. Dua kasusnya hampir mirip, cuma kasus yang berbeda. Si mid'am ini pulang dari peperangan tiba-tiba kena anak panah juga, kira-kira juga gitu, kena senjata musuh yang nyasar, mati. Si baik mid'am atau kira-kira dalam dua kejadian berbeda. Orang pada muji, waduh syahid ini, karena pulang dari perang dia tiba-tiba terbunuh syahid. Nah, maka Rasul bilang apa? Dari mana kalian tahu? Tali sandal itu yang dia curi atau syamlah, kain, satu utas kain yang dia curi dari harta pampasan perang yang belum dibagi, itu menyala api di kuburnya. Akhirnya artinya apa? Kan tadi kan sudah saya jelaskan konsep hulul zaman itu. Pampasan perang belum dibagi, dia tiba-tiba ngambil, itu juga sudah termasuk korupsi. Sebelum dibagi, harus dibagi dulu baru halal pampasan perang. Ini belum dibagi dia sembunyikan, jadi semacam kain itu disembunyikan sama si orang yang katanya syahid tadi. Kamu bilang syahid, apa kamu bilang syahid? Dia itu menyembunyikan, Rasul ya tahu dari wahyu ya, dia menyembunyikan itu di situ. Kain yang disembunyikan itu akan menyala api di neraka. Akhirnya ketika mendengar itu sahabat peserta-peserta perang yang lain ada yang mengembalikan barang-barang kecil yang dicuri. Satu tali sandal, dua tali sandal, dikembalikan. Mendengar ancaman Rasulullah bahwa itu bakal menyala api, maka langsung dikembalikan yang tadinya nyuri. Ternyata bukan hanya minta, ada beberapa orang itu dikembalikan karena takut ancaman Rasulullah. Yang menyalanya kita yang menyala. Kita yang kebakar ini. Jangan saya kan ada kebakar, yang kebakar itu yang sangit. Ini bukan sahid. Bukan sahid. Jatuhnya bukan sahid. Aduh. Kita nggak nyebut merek. Memang nggak nyebut merek, tapi dalam yang dikatakan. Akhirnya Rasul bilang ini seutas tali sandal dan dua utas tali sandal dari api neraka. Artinya sekecil apapun itu bukan nominalnya ya. Tapi yang dicela itu perbuatan korupsi, bukan nominal yang diambil itu. Apalagi besar ya, tentu seperti tadi balasan itu akan berbanding lurus dengan kualitas dosa atau balasan baik ya kualitas pahalanya, kualitas amal baiknya. Kalau balasan dosa siksa ya berarti tergantung kualitas korupsinya, tergantung kualitas perbuatan jeleknya kan gitu. Oke pemirsa, jadi sudah mengerti yang dijelaskan Pak Ustadz. Kita sudahi dulu ya, jangan terlalu lama karena yang dibahas ini terlalu dalam. Oke, sampai di sini kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya DJ Alberta dan ini Pak Ustadz Muhammad.